Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Ya, ini setelah 2 bulan saya mengerjakan pohon ini dan telah saya buat kontennya. Nanti akan saya share linknya di deskripsi. Dengan judul atau dengan penekanan tema adalah membuat bonsai dari bahan yang sudah jadi. Ya, itu artinya kita restyling, membuat desain ulang dari pohon yang sudah jadi atau sudah, katakanlah, boleh saya katakan sudah tua, sudah matang. Nah, ini kondisi 2 bulan setelah yang pertama saya kerjakan dengan cara reposisi, kemudian menata perantingannya ulang kembali, dan inilah hasilnya. Pohon sangat subur sekali pertumbuhannya. Saatnya saya melanjutkan proses dari pembuatan bonsai ini. Ya, seperti diketahui ataupun pernah saya utarakan bahwa tujuan mengulang perantingan pada bonsai yang sudah tua adalah memperbaiki jalur. Artinya jalur yang tadinya seperti sebelum kita kerjakan, kita betulkan untuk bisa mempunyai struktur anatomi yang bagus. Artinya pepecahan ranting dan anak ranting, bahkan cucu ranting bisa terjadi secara struktural sesuai dengan jenis pohonnya. Tentunya dalam upaya itu tidak menutup kemungkinan adanya kematian ranting. Bisa dilihat di sini seperti ini. Ya, ini karena adanya perubahan-perubahan ataupun tekuan-tekuan baru, kemudian memperbaiki jalur, ada korban kematian ranting. Ya, ini nanti akan kita buang untuk kemudian saya melanjutkan atau membuat pertumbuhan baru pada tunas yang telah mundur ini. Nah, hal-hal semacam ini pasti terjadi. Kemudian pertumbuhan di sini bisa dilihat sangat bagus sekali. Ya, nanti ada penambahan anak ranting ini, mungkin panjang-panjang akan kita kawat untuk memperoleh bentuk yang dikehendaki. Nah, disitulah letak apa namanya, penekanan ataupun konsentrasi kita dalam membuat bonsai yang sudah mempunyai anatomi yang cukup matang. Jadi di sini kita hanya mengulang ataupun memperbaiki jalur-jalur yang kurang benar. Nah, ini bisa dilihat yang pada konten terdahulu ini sangat kecil sekali. Saya loss memang untuk memperoleh keseimbangan anatomi yang bagus. Ya, jadi dari cabang yang segini gede, saya masih mendapatkan kurang lebih 20% ini. Yang kepingin saya tampilkan adalah paling tidak 50% dari besaran cabang yang ini. Jadi nanti masih menunggu untuk diperbesar dulu, di loss dulu. Ya, ini membuktikan bahwa upaya saya pada konten yang pertama atau pada video yang pertama memperbesar dengan cara konsentrasi tumbuh cukup berhasil. Ya, jadi ternyata dia tumbuh dengan sangat bagus. Nah, ini akan cepat sekali untuk memperbesar rantingnya. Oke, ini coba saya lanjut dulu dengan proses pemilihan mana-mana yang perlu diperbaiki atau kita planting lagi, atau bahkan sudah saatnya untuk di pruning untuk membentuk tajuk-tajuknya. Ya, mari kita ikuti bersama. Ya, pada kondisi seperti ini, tentunya dari satu pohon ini ada bermacam-macam kondisi. Artinya di sini kita lihat ada kondisi di mana perantingan sudah cukup lumayan ini.
ini sudah level 4 perantingannya, tetapi saya menghendaki sampai ke level 5 dan 6. Kemudian yang ini bisa dilihat di sini, ini baru level 3 ya. Jadi ini level 3. Yang saya kehendaki nanti akan memecah lagi untuk bisa seimbang dengan yang lainnya. Dan di sini bisa dilihat, ini mungkin juga level 3, tetapi level 3 yang belum, rantingnya belum kita arahkan atau belum kita bentuk. Saya ingin diamkan dulu atau biarkan dulu untuk perbesaran yang rantingnya dulu. Kemudian nanti kita menginjak ke pembentukan anak ranting. Pada penanganan yang saya mulai penanganan pada kondisi yang seperti ini, yang paling mudah, yaitu dengan cara tetap pada konsentrasi tumbuh. Jadi kita pilih saja mana yang akan menjadi anak ranting. Ya, ini anak ranting. Nah, dengan cara memilih demikian, biasanya pertumbuhan akan lebih cepat, lebih besar, cepat membesar. Ini pun nanti tidak akan kita pakai semua sampai di sini, kemungkinan akan dipotong, kemungkinan bisa di sini, atau bisa di sini, atau bisa di sini. Ya, setelah pembesarannya cukup. Tapi ini kita kurangi dulu untuk proses pembesaran. Nah, inilah cara penanganan pada tahap perantingan yang menuju ke level 3, yaitu anak ranting. Tetap pada prinsipnya kita melakukan konsentrasi tumbuh untuk tujuan perbesaran. Ya, jadi yang tadinya lebat sekarang akan terlihat lebih jarang lagi. Tidak masalah, karena ada tujuan untuk konsentrasi tumbuh. Ya, ini bagus sekali pertumbuhannya, rantingnya sangat segar, sangat kuat. Nah, ini kita kurangi dulu. Ya, berikutnya pada level ranting yang menuju ke level 4. Jadi ini level 3 menuju ke level 4. Pada tahap ini saya bisa langsung melakukan pruning untuk sekaligus membentuk tajuknya. Nah, jadi bisa dilihat di sini dari satu cabang ini, mungkin dari sebelah sini, dari satu cabang ini dia mempunyai 1, 2, 3, 4 perpecahan. Masing-masing perpecahan dia sudah memecah lagi. Nah, jadi di sini sudah ada pecahan lagi. Level 1, level 2, level 3 menuju ke level 4 yang ini. Akan saya coba untuk membuat kumpulan tajuknya sesuai dengan struktur perantingannya. Ya, jadi ini saya buat satu kelompok, kemudian ini juga saya buat satu kelompok. Untuk berdekatan dengan kelompok yang sebelah sini. Jadi di sini nanti akan terjadi satu kelompok dengan terdiri dari 3 kumpulan anak ranting. Di sini akan terjadi satu kelompok dengan 2 kumpulan anak ranting. Ya, disinilah cara kita untuk membuat atau membentuk tajuk sesuai dengan perantingannya. Pada tahap-tahap
kematangan seperti ini sangat penting ya. Ya, jadi ini satu kelompok lagi terdiri dari 2 anak ranting. Jelas ya. Nah, pada kasus yang ini sudah menuju ke level 5 perantingannya. Jadi di sini bahkan tajuknya udah terlihat jelas. Nah, ini di pruning saja, mengikuti ataupun menyesuaikan dengan pertumbuhan yang sudah ada. Pruning santiki pada tahap ini dilakukan boleh dipotong sembarang. Jadi maupun daunnya dipotong separuh atau dipotong sembarang saja tidak masalah, karena ini masih dalam tahap untuk membuat lebat daunnya. Jadi seperti pernah saya utarakan, apabila kita memotong daun santiki seperti ini, nah jadi ini kita potong separuh-separuh begini, maka pertumbuhan tunas baru akan di ketiak masing-masing potongan daun. Nah, jadi setelah pertumbuhan tunas baru, daun yang lama ini akan rontok ya. Jadi dalam sekali potong kita bisa memperoleh pertumbuhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahkan lebih. Tetapi apabila kita potong pas di ruas daun begini ya, tunas akan cuma tumbuh di 2 titik ini. Di sini tidak akan tumbuh tunas karena daunnya daunnya masih utuh. Tapi apabila daunnya kita potong separuh-separuh begini, tunas akan bermunculan di mana-mana. Ya, ini saya lanjutkan lagi. Ini adalah tahap pembentukan. Tajuk sudah cukup, bisa dibedakan antara perbedaan level pemecahan rantingnya di sini, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Dalam satu proses pembuatan santiki kemungkinan bisa terjadi hal seperti ini. Jadi tidak seragam, ada yang masih level 2, ada yang masih level 3, ada yang sudah level 4, tidak masalah, asal tidak dominasinya asal pada level yang tertua. Nah, ini sepertinya akan terjadi susunan semi mahkota yang terdiri dari beberapa penggabungan ranting. Bisa dilihat ini banyak sekali ya. Nantinya akan membentuk satu bentuk susunan semi mahkota. Oke, saya lanjut dulu dengan proses pruning ini. Nanti akan saya sharingkan kembali apabila ada yang perlu di sharingkan.
Pada tahap yang ini sangatlah penting untuk kita membersihkan pertumbuhan tunas-tunas yang liar yang tidak kita butuhkan, seperti bisa dilihat di sini. Nah, ini ada pertumbuhan tunas yang liar yang tidak kita butuhkan. Ini dibuang saja agar konsentrasi tumbuh tetap pada ujung ranting yang kita inginkan di sini. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini kita buang. Ini menghambat jalannya makanan menuju ke ujung daun yang di sini. Ini sangat penting untuk bonsai santigi. Sebenarnya tidak hanya santigi, sebenarnya semua pohon, semua jenis selalu diusahakan untuk membuang. Nah, ini tunas-tunas yang sudah tidak terpakai. Tunas kecil ini justru dia bisa menyedot banyak makanan. Nah, ini bisa dilihat banyak sekali. Ini adalah hal penting yang ingin saya sharingkan juga. Semua ini berpengaruh kepada kecepatan tumbuh. Kalau pertumbuhannya cepat, baik, kemudian proses untuk menjadi kematangan juga akan cepat. Semua tunas kita potong, meskipun belum tercapai bentuk yang sebenarnya tidak masalah, tetapi semua tunas diharapkan dipotong untuk mendapatkan keseragaman tumbuh. Oke, saya lanjut lagi. Masih banyak pekerjaannya. Nanti saya akan kembali setelah pohon ini semua selesai saya pruning. Dan saya akan membagikan atau sharing tentang desain dari pohon ini. Itu ya. Ini sudah selesai saya pruning. Jadi kondisi pohon memang sudah sangat tua.
sudah mencapai perantingan, kebanyakan ini dominan ke level 4. Jadi tidak sulit buat saya untuk membuat kumpulan tajuk. Ini baru pruning pertama setelah 2 bulan yang lalu restyling. Nah, sekarang tinggal meneruskan saja. Bentuk-bentuk tajuk ini terlihat sudah sangat settle, sudah lumayan settle. Artinya apa yang saya rencanakan nantinya sebagai semi mahkota, di belakang juga ada, sudah mulai terlihat bentuknya yang luas. Nanti sekitar 2-3 kali lagi pruning, maka kita bisa akan melihat irama pohon ini yang benar-benar enak. Nah, ya sekaligus saya tertarik untuk sharing pohon ini dengan judul membuat bonsai dari bahan bonsai yang sudah jadi. Artinya banyak yang teman-teman mungkin pernah mendengar Santigi itu ada masa menepus, di mana sudah tidak bisa produktif lagi, tidak bisa mengeluarkan daun yang rapat lagi, tidak bisa mengeluarkan daun yang segar lagi. Jadi dia menua makin lama makin mati. Nah, saya kepingin membuktikan bahwa itu adalah pendapat yang kurang benar. Yang benar adalah Santigi bisa dipelihara sampai kapanpun kita bisa memelihara. Artinya dia bisa awet kok kalau kita memang benar-benar tahu cara memeliharanya. Kemudian yang paling penting adalah proses pruning pada masa ketuaan itu. Pruning adalah peremajaan daun ataupun kelopak baru dari Santigi. Nah, itu tidak boleh terlambat. 2 bulan sekali maksimal harus dipruning. Nah, ya inilah contoh saya tadi sudah melakukan restyling kepada pohon ini. Pohon ini sudah sangat tua sekali, kurang lebih umurnya di dalam pot sudah kurang lebih 15 tahun ini. Jadi sudah tua. Tetapi bisa dilihat tadi sebelum saya pruning kondisinya sangat segar, pertumbuhannya bagus sekali ya. Jadi ini terlihat dari kelopak-kelopak ini kemungkinan cuman ya 1-2 ranting yang mati, yang lain tetap tidak mati ranting. Oke, kondisi ini akan kita terus jaga agar pertumbuhan tetap bagus. Di saat ini dia membutuhkan banyak sekali unsur hara ataupun pupuk ya untuk pertumbuhan yang lebih bagus. Karena ini adalah masa di mana pohon ini kita kembalikan pertumbuhannya menjadi sehat. Saya masih belum membongkar akar karena saya merasa belum perlu. Jadi dalam kondisi Santigi yang mungkin rusak ataupun tidak sehat, jangan terburu-buru untuk bongkar akar dulu. Perbaiki dulu, kemudian kasih makanan dulu yang baik. Nah, untuk pemupukan kita menggunakan fermentasi kotoran kambing. Dipakai rutin 1 minggu sekali, disiram ke media pohon ini. Kotoran kambing kita pakai perbandingan 1 fermentasi kotoran kambing cair dicampur 4 air, jadi 1:4. Kita siramkan di media sampai cukup banyak, seminggu 1 kali. Nah, inilah bukti bahwa pemberian pupuknya sudah cocok. Nah, jadi apabila sudah cocok dan pertumbuhan dilihat bagus, pupuk tidak boleh diganti dulu. Diamkan dulu atau dipakai dulu terus sampai kurang lebih ada fase pertumbuhan yang lain, yang meningkat maksud saya. Ya, jadi sementara ini kita pakai rumus kotoran kambing fermentasi 1 minggu sekali dengan perbandingan 1:4 dipakai rutin. Oke, saya pikir sampai di sini dulu pertemuan kita untuk pohon ini. Saya akan tetap sharing terus untuk pohon ini 2 bulan sekali atau 2 bulan ke depan untuk melihat hasil dari pruning sekarang ini. Semoga ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komen. Oh ya,
link konten yang pertama akan saya share di deskripsi. Sampai ketemu pada video saya selanjutnya. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, sharing, dan teknik saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.